Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Dahlia Aulina Sukmawati, NIM 18072110010. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam dan secara umum. Yang pertama, pengertian etos kerja dan etos kerja Islam. Kata etos adalah bahasa Yunani atau ethos yang memberikan karakter serta keyakinan atas sesuatu, yang artinya sikap, kepribadian, watak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etos adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etos pada dasarnya sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman. Etos kerja Islam berdasarkan Asifuddin merupakan nilai kebiasaan manusia berkenan dengan kerja atau karakter, terpancar dari sistem keimanan atau akidah. Menurut Hamzah tahun 1983, etos ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat dijelaskan dengan membedakan dengan 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang gak baik dan apa yang bagus, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, karena ilmu tersebut penting bagi seseorang. Yang kedua, kumpulan atas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etos kerja Islam adalah seseorang yang melakukan segala sesuatu yang dilihat dari akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakannya tidak perlu lagi dipikir-pikir, karena jiwanya sudah meyakini sesuatu baik dan benar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Islam. Secara umum, di faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja Islam dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat 3. Yang pertama, faham Jabariyah atau fatalisme. Faham ini dikenal bahwa perbuatan manusia itu sama sekali bukanlah pencipta perbuatannya sendiri dan tidak dapat dinisbahkan kepadanya, yang artinya menafikan kemampuan, kesanggupan, dan daya bagi manusia. Yang kedua, faham Qadariyah atau free will. Faham ini berpendapat bahwa semua perbuatan manusia merupakan atas kehendaknya sendiri. Manusia bebas menentukan kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan. Yang ketiga, faham Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Faham ini dikenal dari 2 faham sebelumnya yang saling bertolak belakang sebagai aliran jalan tengah, yang artinya pemahaman ini bahwa perbuatan manusia ada kaitannya dengan ketentuan Allah, tetapi Allah memberikan manusia untuk melakukan usaha dan ikhtiar. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, keamanan kerja atau job security merupakan pekerjaan aman dan tetap, artinya tidak mudah diganti atau memberhentikan jika memiliki etos kerja tinggi. Yang kedua, kesempatan untuk mendapatkan kemajuan atau opportunities for advancement merupakan seseorang ingin mendapatkan penghargaan, perhatian terhadap diri karena faktor kenaikan pangkat,
gaji, dan lainnya diperhatikan oleh atasan. Yang ketiga, kondisi kerja yang menyenangkan atau suasana kondusif merupakan suasana yang damai, tidak tegang, dan tidak gaduh. Merupakan suasana yang membuat meningkatnya etos kerja seseorang. Yang keempat, rekan kerja yang baik merupakan hubungan sosial dan interaksi sosial sesama karyawan akan cukup penting dalam membutuhkan gairah kerja dan etos kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja secara umum. Di dalam etos kerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi etos kerja pegawai yaitu yang pertama, agama. Merupakan membentuk nilai keyakinan dan perilaku. Nilai tersebut akan mempengaruhi pola hidup para penganutnya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang baik dapat mempengaruhi etos kerja yang tepat, sehingga akan memiliki etos yang tinggi karena pendidikan. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ini merupakan individu yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, merupakan individu yang memiliki motivasi yang tinggi. Yang keempat, usia. Usia merupakan hasil dari penelitian bahwa pegawai dengan usia di bawah 30 tahun memiliki etos kerja yang tinggi dibandingkan dengan pegawai yang di atas 30 tahun. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdapat 6 bagian. Yang pertama, budaya. Budaya merupakan sikap mental, tekad kerja masyarakat disebut sebagai etos kerja budaya. Yang kedua, sosial politik. Di dalam rendah atau tingginya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya struktur politik. Yang ketiga, kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola atau mendapatkan manfaat. Yang keempat, struktur ekonomi. Negara yang peduli terhadap kemandirian bangsa maka akan cenderung mendorong masyarakat untuk berkembang dalam kemandirian. Yang kelima, tingkat kesejahteraan. Negara memiliki etos kerja yang tinggi akan cenderung mendorong negara tersebut mencapai kesuksesan sehingga menjadi negara maju dan makmur. Yang terakhir, perkembangan bangsa lain. Berbagai perkembangan perangkat teknologi maka telah mendorong banyak negara berkembang untuk meniru etos kerja negara lain. Selanjutnya, tujuan dan motivasi kerja. Yang dimaksud tujuan kerja adalah target yang ingin dicapai oleh seseorang dalam bekerja. Hal yang penting senantiasa melatar belakangi seseorang dalam mencapai tujuan kerja yaitu faktor kebutuhan. Di dalam kebutuhan manusia terdiri dua, yaitu kebutuhan material atau kebutuhan spiritual. Tentang motivasi kerja, menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2007 memberikan pendapat tentang motivasi kerja dengan mengutip pendapat sebagai berikut. Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubung dengan lingkungan bekerja. Di dalam motivasi tersebut dibagi menjadi dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang menyertai seseorang bekerja dengan cukup dedikasi,
karena ingin mendapatkan uang dan gaji tinggi. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi yang menyertai seseorang bekerja dengan dedikasi tinggi karena ingin memperoleh kesempatan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.